Dan perlu diketahui bersama mitra RKS, ngabuburit itu asal katanya dari bumi Pasundan. Bagi ibu dan anak, ya, ibu dan anak ini, kalau menurut saya jalan-jalan itu. Jalan-jalan. Quality time. Iya, jalan-jalan, tetapi dekat dengan masjid itu penting juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas mitra muda mitra RKS. Kita kembali lagi di Gerumungan bareng Dewan ya. Spesial kita hadirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. Ada Ibu Hajah Hindun MH. Dan tidak hanya kita berdua aja, tapi kita di sini bertiga ya. Ada juga salah satu perwakilan dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang kita datangkan langsung dari Surabaya, terbang dari Bandara Juanda sampai turun di lapangan alun-alun Kajen. Wow, luar biasa banget. Langsung kita hadirkan hari ini ada Rizky Zaki. Gimana kabarnya Rizky Zaki? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Gimana perjalanan dari Bandara Juanda menuju lapangan alun-alun? Tadi naik parasut sih. Oh, naik parasut ya, luar biasa sekali. Hanya ingin ngabuburit aja. Hanya ingin ngabuburit di Pekalongan Ibu. Kalau Bu Indun gimana Bu kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Puasa terus ini. Puasa terus ya. Tidak terasa ini sudah hari ke-20. Hari berapa? Hari 20 ya. Nanti malam itu berarti malam-malam ganjil. Kita berburu Lailatul Qadar ya. Di puasa itu ada tiga keutamaan. episode ya. Iya. Pertama 1 sampai tanggal 10. Betul. Itu namanya apa? Kalau dalam Al-Quran Syahrul Ramadan, dalam Al-Quran dalam hadis itu ya. Syahrul Ramadan awal rahmah. Awalnya adalah rahmah. Oh, tapi tanggal berarti 11 sampai 11 sampai 20. Lagi pas ini tanggal 20. Pas ini iya, berarti Wa'ausatul maghfirah. Wa'ausatul maghfirah. Turunnya ampunan. Iya, turunnya. Terus yang terakhir nih, ya. Terakhir apa? Berarti akhiruhu itkum minan nar. Dan akhirnya dijauhkan dari api neraka. Woi, 3 fase di bulan Ramadan. Kita sudah buka dengan spesial banget ya. Jadi ada yang namanya Syahrul Rahmah, kemudian yang kedua tadi apa Bu? Maghfirah, yang ketiga adalah dijauhkan dari api neraka. Semoga kita aktivitas-aktivitas seperti ini juga tergolong ibadah ya Bu. Iya. Karena memang tidur kita di bulan puasa aja ibadah. Masa aktivitas sepositif ini tidak dinilai sebagai ibadah? Tapi puasa semua ya? Puasa Bu, alhamdulillah. Walaupun saya energik seperti ini, saya sangat puasa Ibu. Semangat saya untuk apalagi ketemu bareng Bu Yun dan juga ada Zaki juga yang harus Bu, harus. Alhamdulillah Bu, ini berkat air Kabupaten Pekalongan yang melimpah. Jadi kita wajahnya cerah. Tapi di sini kita mau ngobrol bukan seputar air Ibu. Kita mau ngobrol seputar ngabuburit. Dan perlu diketahui bersama mitra RKS, ngabuburit itu asal katanya dari bumi Pasundan. Sebetulnya pada saat era 80-an itu ternyata ada acara musik yang di situ memang tujuannya adalah untuk menanti waktu berbuka, dan di situ disebutnya ngabuburit. Jadi memang ngabuburit itu dari tanah Pasundan ya? Iya. Saya juga belum membaca sejarah itu ya. Belum. Nah, tapi cuma kita kenal ngabuburit itu ya di era-era berapa ya? Mungkin 20 tahun atau 15 tahun sekarang ya? Iya. Ada istilah ngabuburit, saya belum lihat secara bahasa di kamus. Barangkali Mas Rizky sudah belum? Malah baru tahu kalau ngabuburit dari Pasundan. Oh, malah baru tahu. Nanti bisa dilihat artikelnya. Awalnya tahunya malah bubur. Ada kata bubur itu Bu. Kalau ada kata bubur berarti kesimpulannya apa? Nyari bubur. Oh, nyari bubur. Berarti kalau tidak nyari bubur bukan ngabuburit ya? Kalau misalkan kita beli es buah berarti apa tuh namanya? Jajan takjil. Jajan takjil, bukan ngabuburit ya. Nah, jadi memang ternyata ngabuburit itu berasal dari tanah Pasundan. Nanti secara leksikal apa Oke, ya, dicari. bisa dicari. Nah,
Kalau saya pengen tahu nih, ini kan ada Zaki sebagai perwakilan anak muda dan juga Ibu Hindun ya. Saya pengen tahu Bu, kalau misalkan ngabuburit di zaman dahulu, pada saat di masa mudanya Ibu Hindun itu gimana Bu ngabuburitnya? Jadi dulu itu kalau ngabuburit itu pasti di masjid. Oh, positif banget. Positif iya, banget. karena di situ masyarakat kita ada yang seneng ya membuat ya kue-kue, membuat untuk takjil berbuka, ya sehingga anak-anak, pemuda-pemuda itu seneng ke musola itu sambil nunggu beduk ditabung, ya, beduk ditabung, mereka baru buka secara langsung di situ. Tetapi ya sekarang pun ya masih seperti itu masih ada. Tetapi kadang-kadang ada bentuk-bentuk kegiatan yang memang harus menyesuaikan dengan kondisi kekinian ya anak-anak kita. Itu bentuk pendidikan juga untuk anak-anak kita. Ya apalagi bulan puasa, mereka juga sambil menanti maghrib. Ya. Mereka perginya biasanya ke alun-alun atau pergi ke tempat keramaian, tetapi sambil mencari waktu maghrib, menanti waktu maghrib. Ya, mereka menggunakan waktunya dengan baik untuk ya ada yang bawa buku, ya ke taman-taman sekarang kan gitu ya. Positif ya, ke taman-taman. Kemudian kalau dulu sih orang taman. Tapi kalau sekarang mungkin ya taman lah. Ya. Nah, itu taman tapi versi zaman dulu. Karena tanyanya itu saya. Iya. Kita pengen cuma flashback kalau zaman dulu, kalau cerita-cerita zaman dulu itu asik gitu loh. Iya, membaca-baca apa gitu, baca ya buku-buku ringan lah. Kalau sekarang kan HP ya cukup bawa HP atau apa, masuk mojo. Ya, kemudian kalau punya teman-teman diskusi, ya kita bareng-bareng lah diskusi. Selain diskusi juga kadang-kadang deres. Deres itu apalan yang diajar ke guru ya apalan apa. Kemudian juga anak-anak dulu juga itu senang kalau diberi tugas oleh guru untuk minta tanda tangan itu, ya minta tanda tangan, sehingga mereka ya karo ngabuburit, ngenteni buka, ya kemudian mereka juga mendengarkan pengajian. Karena apa? Karena ada motivasi, kok ada tanda tangan daripada kok di oh iya, dulu memang ada tugas dari gurunya itu ya. Iya. Ramadan sampai tanggal 30. Nah, itu memberikan motivasi juga bagi anak-anak ya, bagi kita semua. Di samping dapat pola, dapat nasi, dapat jajan, saya harus diimpi-impi itu dari pagi. Ya kan? Iya. Kumpulkan, aku ngomongin mau pinginnya macam-macam itu, ya jajan macam-macam. Ya, jadi sambil menanti itu, ya, mereka juga sambil belajar. Karena apa? Ada motivasi dari guru. Oh dapat tugas, mak boleh tanda. Seperti itu. Tapi saya menangkap ada yang satu menarik dari Ibu Indun itu kan rumahnya Wonokerto. Bukan mana? Wiradisa. Oh Wiradisa. Kalau apal ya? Aduh. Ya tangga-tangganya Wonokerto gitu loh Bu. Nah itu tadi kan Ibu katakan pernah juga ngabuburitnya ke alun-alun Kajen. Waktu itu naik apa Bu? Nah bisa ya orang alun-alun Kajen ya. Kan alun-alun berarti gimana? Alun-alun itu, jadi alun-alun dibangun itu sejak tahun 2001. Perpindahan ibu kota Kabupaten Pekalongan dibawa ke Kajen itu tahun 2001. Ya, kemudian 2003 ya baru ada gedung-gedung pusat-pusat pemerintahan itu, ada kantor DPR, kantor Bupati, ya, kemudian Forkompinda itu ada Kapolres, ada Kajari, ada Ketua DPRD di situ, kemudian dibangun alun-alun dan seterusnya. Jadi tadinya ya di kota. Oh berarti waktu itu masih di kota Ibu? Nah itu ya area kota. Kalau waktu itu sudah ada Matahari, kelasnya pertama? Belum ada juga ya? Belum ada juga. Kota seneng mengumpulkan jajan ngenteni apa itu? Suara alarm dari musik. Alarm. Gitu. Itu seperti itu, ngenteni suara alarm. Itu kalau maghrib ya jadi seneng, rasanya seneng. Ya memang sih ya, yang ditunggu puasa itu kan waktu buka, waktu maghrib. Adzan maghrib jadi spesial Bu kalau bulan Ramadan. Iya, itu ada itu.
seneng. Ya kebetulan memang kita itu hari ini bahasnya tentang ngabuburit produktif bagi anak muda ini. Jadi memang masuk karena di zaman dulu itu ada tadarus bersama, ada diskusi bersama, baca buku ringan gitu ya. Nah sekarang kita lihat Bu, di zaman sekarang seperti Kita apa? Mas Rizky lah. Nah iya makanya kita lihat di zaman sekarang itu ngabuburitnya seperti apa Mas Rizky? Ayo Mas. Kalau zaman sekarang lebih ke biasanya kalau saya nih Bu, itu olahraga Bu. Oh iya, anak olahraga dia Bu. Atlet. Orang tambah itu yang keringet ya. Nah, olahraganya jam 5 sore. Jam 5 Oh, sore. jam 5. Lari di alun-alun lapangan kecil itu Betul. belakang. Itu larinya di sana kalau udah jam 5 ke atas. Kalau enggak, saya biasanya main basket juga Bu. Itu sih biasanya. Atau kalau misalnya capek, kemarin udah olahraga, hari ini mau olahraga lagi kok capek, biasanya ngabuburit cuma muter-muter aja. Terus nyari takjil di depan masjid, sama ya paling main game sih biasanya Bu. Gitu ya. Kalau dulu saya ingat Mas ya, pokoknya kalau setelah maghrib sudah buka itu di rumah, Iya. aku mesti minta uang orang tua, aku kudu jajan. Jajannya dulu kalau selepas maghrib biasanya apa Bu? Jajannya kan ada jualan Rujak. kolok, rujak-rujak, Iya. kemudian apa itu es Keong, iya. ya keong Kocok, gitu ya, iya. usuk-usuk. Oh iya usuk sambal. Jadi itu mesti saya kalau seperti sekarang kan, masa sih sudah kenyang kok harus jajan. Iya. Anak-anak dulu seperti itu. Pokoknya bar maghrib, itu mesti mau jajan itu. Iya. Jadi mesti di depan rumahnya atau setelah beberapa rumah itu mesti ada jajanan puasa yang dibuat untuk setelah anak-anak. Sambil terawih kadang-kadang, Iya. sambil terawih bawa uang kok bar terawih, gur kabeh. Iya. Jajan kabeh. Padahal sudah kenyang ya. Terus jajannya masih pakai rukuh biasanya Bu. Pakai masih Berarti pakai. saya ini ya sewanya ya? Masih ada. Oh ya berarti bodoh Ah, lah. sama itu. Jadi memang baju yang dipakai itu masih pakai ruko, cuman bawahnya nggak dipakai. Biasanya yang atasan aja sambil jajan rujak. Ini Bu, sama biasanya jajan limun, tapi kita sebutnya osron. Orson. Nah, orson itu adalah apa ya? Kayak ciri khas di bulan Ramadan itu seperti itu. Pekalongan itu. Oriental. Oriental, kalau yang oriental itu ada, yang Masih- memang masih kan ada itu. di belakang lapas itu rasanya enak ya sih. Dan itu suasananya juga bagus. Waduh, Oriental masuk sponsor ini seharusnya, karena kita sudah mensponsori Oriental. Nah itu Bu, jadi memang kita hari ini membahasnya tentang ngabuburit produktif bagi anak muda. Jadi memang Zaki, karena memang Bu, kalau misalkan olahraga itu juga termasuknya produktif. Kalau ada beberapa konten kreator yang menyarankan, kan ada yang bertanya, Dok, kalau misalkan kita harus berolahraga di bulan puasa itu waktunya yang paling tepat apa? Yang penting bukan pada saat ini ya, bukan pada saat setelah Pagi ya? sahur ya, bukan pagi, malah kita jamnya diganti menjelang waktu berbuka. Nah, iya, karena Kalau nggak itu. sempet itu malah di malam hari setelah habis tarawih. Kontra Gitu. benar. Saya aja kalau sholat tarawih keringetan kabeh. Oh iya, itu termasuk olahraga. Termasuk Iya, olahraga. itu termasuk olahraga. Saya sengaja saya matiin misalnya ya. Kalau di musola kan pasti, Iya. musola atau di masjid itu ada kipas, Iya. ada apa. Biar ini saja kalau saya biar keringetan. Iya. Saya anggap olahraga juga. Sauna itu Bu, sauna. Sauna tapi versi syariah ya. Dan ini nih Bu, yang pengen kita bahas lagi itu seputar ini, ngomong-ngomong soal ngabuburit produktif ya. Buat anak muda itu kan banyak banget. Menurut Ibu, untuk anak zaman sekarang, ngabuburit yang pas itu apa? Ya, Yang pas. Yang pas untuk anak zaman sekarang. Kira-kira apa aja? Iya, jadi itu kan menjadi selera masing-masing sebenarnya ya. Betul. Masing-masing anak. Iya. Misalnya kalau mungkin kalangan mahasiswa seperti Mas Rizky kan itu kalau dia memang olahragawan, Iya. senang olahraga biasa menggunakan cara ngabuburit dengan olahraga sambil menanti buko ya. Nah, kalau mungkin bagi ibu dan anak ya, Oh, ibu dan anak ini kalau menurut saya jalan-jalan itu. Jalan-jalan. Quality time. Iya, jalan-jalan tetapi dekat dengan masjid. Itu penting juga. Oh. Dekat dengan masjid, dengan taman. Jadi anak-anak kita sudah bisa menikmati suasana taman fresh, kemudian juga banyak
apa lalu lalang orang-orang di situ banyak jajan, itu penting juga. Kemudian juga nanti setelah maghrib itu langsung diajak ke masjid. Ya, dia kan berarti mempelajari anak-anak kita supaya diajak ke masjid juga. Saya itu teringat itu kalau haji itu ini penting juga. Haji itu orang Madinah itu saya lihat orang Madinah, orang Mekah itu anak-anak bayi itu disuruh didorong ke masjid ya. Jadi kalau kita kan kadang-kadang ada orang yang non sewu, orang-orang pengurus masjid atau apa itu yang biasa di masjid itu marbot. Kita menyebutnya kalau cah cilik di bawah masjid kan nggak boleh ya. Tetapi kalau menurut saya anak kecil dibawa ke masjid itu penting juga, apalagi era sekarang. Era sekarang itu sudah ada pampes, ya, sudah tidak menjaga najis itu mudah. Jadi ibu-ibu atau ini ibu-ibu muda, ya, ini membiasakan ya membiasakan anak untuk mempelajari anak itu di bulan puasa juga penting. Dibawa ke masjid sambil rekreasi, menunggu buka puasa. Kemudian sholat maghrib, ya pulang, atau menunggu isya sambil membelajarkan kepada anak-anak kita. Itu kalau ibu, kalau pemuda-pemuda ya biasanya sesuai dengan seleranya masing-masing lah. Seleranya masing-masing. Yang produktif kalau saya lebih itu, ya kalau ke taman, ke apa ya produktif juga enak untuk baca buku, ya baca buku, baca WA. Oh, baca WA ya. Iya, atau baca di kan banyak ya banyak informasi di HP sekarang. Tahu ini sing biasa berkaitan dengan keagamaan ya. Kemana diskusi penting di mahasiswa, kalau kalangan mahasiswa itu justru untuk memperbanyak diskusi. Forum-forum apa saja itu penting juga. Malah bulan puasa itu kan justru kalau kita tiduran terus makin lemes. Iya, betul. Tapi kalau banyak kegiatan sambil menunggu maghrib, ya itu menjadi tidak lemes. Ya. Manfaatkan itu silaturahmi lah gamane karo kanca-kancane, kumpul di situ dibahas apa, ya di kumpul lain, ya bisa di masjid, bisa di musola, bisa di aula, bisa di mana saja, bisa di taman karena menahan tidak minum ya, tidak makan, jadi mencari tempat-tempat yang fresh lah, ya sejuk. Ya bisa jadi seperti Mas Rizky olahraga. Tapi kalau orang olahraga semua kan nggak mesti bisa ya? Iya, nggak mesti bisa. Seperti saya kalau olahraga pas Pak Maghrib, olahraga juga. Nomor 2 ya kadang-kadang ambekannya saya. Itu seperti itu. Jadi olahraga juga bagus. Bagus ya. Nah, kita tadi sudah tanya ke Bu Indun. Kini giliran kita tanyakan ke Zaki. Gimana Zaki? Menurut kamu sebagai anak muda, ngabuburit yang produktif itu apa? Apakah main slot, kemudian kita depo 10.000 langsung dapat jackpot 10 juta, atau gimana? Itu sangat-sangat sesat ya. Sesat ya. Itu bukan produktif ya, sesat ya. Bener-bener sesat lah. Jangan slot, judi atau apapun itu, hindari. Bukan cuma bulan Ramadan tapi selalu ya. Seterusnya haram. Kenapa judi itu haram? Kalau menurut saya sih ngabuburit yang produktif itu tentunya kegiatan-kegiatan positif, bisa ngaji atau dengan ceramah kalau kata Indin tadi, terus membaca buku juga itu apa ya, menambah wawasan gitu. Diskusi bareng teman-teman juga bisa. Selain kegiatan yang biasa saya lakukan kayak olahraga gitu, terus biasanya mahasiswa itu kalau Ramadan itu pasti ada kegiatan ini, berbagi takjil sama juga santunan ke apa namanya, kayak anak yatim gitu. Terus kegiatan-kegiatan positif lain bisa jalan-jalan juga itu termasuk positif ya. Untuk menghibur diri supaya tidak stres gitu. Membantu orang tua memasak. Saya bisa. Sedikit. Masak apa? Masak mie instan? Enggak dong, masak ya kalau orang tua masak sayur atau masak apa, nyuci beras aja. Nyuci beras. Nek cara Jawa ini mesusi beras. Terus potong-potong sayurnya sama potong sayur.
Itu sih kalau saya biasanya. Itu ya. Dan memang ini Bu, kalau di kita ya di Kabupaten Pekalongan kan ada beberapa memang ruang untuk berekspresi anak muda kan, contohnya kita sudah punya sirkuit BME, kemudian taman-taman alun-alun juga bisa dimanfaatkan untuk misalkan buat diskusi atau baca-baca. Yang terbaru ini adalah lapangan futsal, mungkin kalau yang suka berolahraga menjelang di waktu maghrib juga bisa gitu. Kalau misalkan ini mungkin dari beberapa teman-teman yang di kesenian itu, khususnya beberapa seni itu yang pertama adalah mural Bu. Mural itu yang melukis di tembok itu loh biasanya. Nah kalau itu kira-kira bisa nggak Bu di apa ya namanya direalisasikan ruang publik yang di situ ada semacam kayak untuk mengekspresikan teman-teman kita yang suka melukis ataupun menggambar gitu. Ya bisa saja, tapi kan harus ada perencanaan. Iya, ya. betul ya. Direncanakan, tidak semua tembok bisa seperti itu kan, ya. Tidak semua tempat bisa seperti itu, sehingga boleh, itu hal yang bagus untuk ekspresi dari anak-anak kita ya, tetapi tentu ruang-ruang mana yang pantas yang untuk ruang ekspresi. Kita punya banyak tempat sih sebenarnya ya. Iya. Itu di pertelan di titik nol. Oh iya. Titik nol. Taman Deli Kajen. Iya, Taman Deli Kajen. Kemudian juga sudah punya dibangunkan ruang publik di alun-alun itu bisa dimanfaatkan. Banyak juga remaja-remaja kita yang harus kita dorong juga untuk bagaimana mengisi ngabuburit itu tadi dengan hal-hal yang produktif. Di antaranya kegiatan-kegiatan yang positif yang mereka lakukan, biasanya ada itu diskusi. Selain diskusi ya, itu kan kalau diskusi walaupun temanya ringan tapi kan agak berpikir berat ya. Itu kalau senang ngundang tuh misalnya bagaimana memotivasi menjadi mereka senang itu semua bisa membaca puisi gitu kan ya, panggung apresiasi, semacam panggung apresiasi. Nyanyi solawat atau nyanyi apa itu akustik itu kan bisa sebenarnya ya, dan tidak butuh biaya banyak ya kan, mereka bisa hanya ayo yuk bersama-sama kan gitu, akustik, kemudian itu baca puisi atau apalah yang sarasehan budaya yang sebenarnya ringan-ringan, di samping ya tadi nunggu waktu maghrib tapi tidak usah berpikir biaya yang banyak, tapi hanya kemauan bersama untuk bisa mengekspresikan diri kita. Mereka kan punya bakat masing-masing. Yang pentingnya itu bagaimana supaya kelompok-kelompok itu bisa dihidupkan. Ya, tentu harus anak-anak muda yang mencari atau yang membuat kelompok-kelompok itu menjadi hidup. Dan di bulan puasa inilah, apalagi menjelang bulan puasa, menjelang maghrib, menjelang maghrib, ngabuburit, ini diskusi-diskusi kecil. Ayo, mama kelompok itu ada kelompok apa? Ayo bareng-bareng kumpul sambil mengisi acara sampai dengan maghrib. Atau juga biasanya kan setelah tarweh, tapi kalau setelah tarweh itu namanya ngabuburit atau enggak? Bukan, beda lagi ya. Itu ngabuburit sahur. Oh iya. Kalau itu ngabuburit sahur. Tapi bagus juga. Itu sekarang kan tren-tren. Itu fashion show ya gitu. Saya kok belum banyak melihat itu fashion show yang diadakan oleh anak-anak muda. Nah, ini kan penting sebenarnya kan, fashion show gimana baju untuk kuliah ya, gimana baju untuk jalan-jalan, itu kan mudah, nggak usah terus fashion show harus dengan fashion mahal-mahal kan nggak perlu seperti itu. Ini kan hidupkan, dan tempatnya sebenarnya sudah cukup di alun-alun kan, dipakai, tidak harus gedung kan, dibuat biar kayak ini walk Citayam fashion di alun-alun, tapi tidak merusak. Kalau jangan kesan bahwa itu akan merusak, kemudian juga tidak menghargai hak orang lain ya, sampai nutup jalan, kemudian itu kan ya pengguna jalan kan mereka terabaikan dan seterusnya.
ya sesuai dengan aturan-aturan keagamaan juga Iya. harus diikuti. Saya kira itu bagus ya, bagus untuk dilaksanakan. Saya malah dapat inspirasi Bu setelah Bu Indun bilang begitu, berarti nanti kan tadi ada musik misalkan musik gambusnya atau musik akustiknya atau sholawatan bersama, nanti ada teman-teman UMKM yang menjual fashion ataupun jajanan yang di situ nanti kan memamerkan Fashion gitu baju atau jajan? enggak, berarti kan ada fashion juga ada jajan iya. gitu loh Bu. Berarti kan setelah mungkin nanti sambil ngabuburit beli jajan gitu, nanti yang fashion yang dipamerkan itu nanti yang kita incer buat nanti dipakai pada saat hari raya. Jadi nanti di situ ada transaksinya juga, malah bagus itu Bu ya. Oh jadinya UMKM yang jual baju, Nah. jual celana itu modelnya disuruh di situ ya Mas? Iya, nanti bisa langsung transaksi di situ juga, mungkin bagus itu kalau misalkan bisa terlaksana. Jadi nanti ada kolaborasi antara UMKM sama anak-anak seni, entah itu musik Islami masuk itu. Tapi sekarang ya era sekarang penjualan online ya itu kan sangat marak sekali dan itu bisa menghasilkan omset yang sangat besar sekali ya. Pemuda-pemuda kita juga melakukan itu. Barangkali kalau harus didatangkan seperti itu ya, itu sifatnya pamer ya. Pamerannya ya umpama terjadi transaksi di situ ya. Itu ya bagus, kalau tidak terjadi transaksi ya itu bentuk kalau memperkenalkan itu apa namanya? Promosi. Promosi ya, promosi yang memang untuk hari raya itu tepat itu untuk melakukan promosi karena orang biasanya mau beli sesuatu itu ya pokoknya bodoh. Iya. Ya, beli stok semua habis semua. Bodoh, mana sebar bodoh ya cara Pak beli kan. Iya. Nah, itu waktunya untuk memperkenalkan untuk promosi juga bagus. Iya. Di samping ada ngabuburit produktif, ternyata juga ada ngabuburit yang tidak produktif. Jadi memang ini biasanya ada beberapa kasus ya yang sekarang ini sedang marak. Ini perang sarung gitu. Jadi sarung itu Bu ditali terus di dalamnya itu biasanya ada batu. Nah itu yang bahaya kan di situ. Terus ada juga yang mungkin balap liar gitu sore-sore sambil menunggu waktu berbuka ini diisi dengan balap liar. Terus ada juga nanti di beberapa daerah itu juga ada balap lari. Nah, menurut Bu Indun sendiri gimana? Ya, itulah yang kita prihatinkan, perilaku-perilaku yang kadang-kadang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain, yang mengganggu orang lain. Di samping mengganggu kita, mengganggu teman-teman yang lain, masyarakat yang lain, juga mengganggu diri sendiri, dan itu saya kira sangat prihatin apalagi bagi pemuda-pemuda kita kan mencelakakan orang lain. Iya betul. Dan itu bisa menjadi ranah pidana juga ya. Ranah pidana kalau itu membahayakan bagi orang lain apalagi sampai mencelakai ya, ini bisa ranah pidana. Bukan hanya Polres juga turut bisa memproses itu. Tetapi perlu diberikan edukasi kepada anak-anak kita ya, bahwa hal-hal seperti itu tidaklah bagus untuk dilakukan. Pengaruh-pengaruh mungkin pengaruh luar, pengaruh HP juga ya, yang negatif itu tentu harus disampaikan kepada masyarakat kita bahwa HP itu ada yang nilai positif dan ada yang negatif. Kemudian yang kedua, pendidikan kita juga penting dilakukan secara terus-menerus kepada anak-anak kita. Pendidikan itu kan mulai dari sejak dini tuh, mulai dari usia PAUD ya, PAUD itu pendidikan usia dini, kemudian SD, SMP ya, SMP, SMA, kemudian sampai seperti Mas Rizky. Ini yang harus diberikan nilai-nilai edukasi kepada mereka. Jadi yang namanya mencari pengetahuan, mencari ijazah, ini kan formalnya ijazah. Formalnya ijazah. Selesai pendidikan SD, SMP, tapi bukan hanya angka-angka, bukan hanya dapat nilai 10 matematika, hebat itu dia anak hebat. Ya. Nilai 9, anak hebat, nilai 7, nilai 6, tetapi harus tertanam nilai-nilai ya, nilai-nilai karakter
nilai-nilai akhlakul karimah, ya, nilai-nilai akhlak. Dan itu dari siapa? Dari orang tua, dari guru. Ya, guru itu kan mendidik. Gugulan ditiru. Ya, gugu ditiru. Guru itu di samping mengajar, dia mendidik. Kalau mengajar itu transfer ilmu, ya kan? Transfer ilmu dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, kalau baca Al-Quran dari A, Bata, kalau A, B, C, D, abjad, dari tidak tahu nulis, ngerti tahu nulis, dari tidak ngerti hitung, bisa menghitung, dari tidak ngerti ilmu fisika, ngerti ilmu fisika, ya, itu seperti itu. Tetapi mentransfer karakter, mentransfer nilai menjadi akhlak, itu juga bagian dari tugas pendidikan. Ya, makanya namanya kan bukan dinas pengajaran, dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Iya kan? Kementerian Pendidikan. Nah, itu bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi mendorong bahwa membentuk budi pekerti. membentuk budi pekerti. Karena itu sekarang kan harus dimasukkan kurikulum agama, ya kan? Kemarin rame-rame kan, rame. Apa ada aturan dihapus agama atau enggak? Ternyata tidak. Nah, itu penting. Ya. Bahaya kalau agama sampai iya, makanya seperti itu. Jadi itulah yang penting yang harus kita ketahui secara bersama-sama kita semua. Oke, jadi memang kita hari ini benar-benar positif dan manfaat banget karena ya kita sudah memasuki sesi terakhir nih. Sekarang saya pengen tanya ke Zaki. Terakhir, sebagai anak muda, kamu sebagai anak muda kasih tahu ke teman-teman kamu bahwa ngabuburit yang produktif itu seperti apa dan supaya itu bisa dilakukan sama teman-teman kamu. Ngabuburit yang produktif. Iya. Yang pertama, menurut saya itu ya Mas, harus melakukan apa yang kita mau. Yes. Tapi kita tahu yang kita mau dan yang kita mau lakukan itu baik buat kita sama nggak merugikan orang lain, itu yang paling penting. Jadi kita bisa melakukan hobi kayak tadi kata Mas Reza, mural itu kan hobi yang sebenarnya kan di bidang kreatifan ya Mas. Cuman sayangnya itu ada yang kreatif tapi salah tempat, vandalisme jatuhnya malah vandalisme. Kayak di Kajen terutama itu beberapa tempat banyak malah tempat baru ada vandalisme. Itu kan kayak sayang banget, apalagi buat pemuda itu kayak ini malah nggak kreatif. Ini malah merusak jatuhnya. Justru kalian masih muda, kan menuju generasi Indonesia emas di tahun itu. Kok malah nggak emas kalau begini kan jatuhnya. Makanya kita nggak apa-apa melakukan hobi kita asalkan hobi kita itu nggak merugikan orang lain. Itu sih, itu kegiatan positif. Terus kalau misal kita kok hobi kita itu apa yang kita suka itu rada susah buat dilakukan ketika Ramadan, nggak itu berenang atau apapun lah, kita bisa membantu orang lain. Itu sih menurutku untuk kegiatan-kegiatan positif dan sebisa mungkin menghindari kegiatan yang merugikan orang lain, kayak tawuran, perang sarung, balap liar. Balapan mending yang trek aja. Misalkan balapannya kita ganti dengan balapan katam berapa kali dalam 1 bulan gitu. Betul. Itu balapan yang positif ya. Sangat positif. Kompetitif di tempat yang tepat. Betul. Terus balap lari tadi Mas Reza kan menyinggung balap lari. Sebenarnya boleh balap lari, cuman yang jadi apa namanya negatifnya di balap lari itu pinggiran Mas. Judi. Ya, judinya. Jatuhnya kan judi. Kenapa yang asik-asik itu diharamkan? Nah, sebenarnya kan balap lari kan positif karena itu positif. Kan olahraga, ikutnya olahraga. Cuman yang menonton di situ judi. Yang menonton malah judi, itu yang jadi apa rusaknya di situ. Kalau tawuran udah jelas. Itu udah sangat jelas. Itu menyakiti diri sendiri ya. Atau siaran itu kan kegiatan yang produktif. Seperti ini kok. Iya. Atau kayak kita produktif, kita diskusi talk show kita lah yang lain ya. Jadi memang poin pentingnya itu melakukan sesuatu yang memang kita senang tapi tidak merugikan orang lain. Gitu ya. Poin pentingnya seperti itu Mitra KS ya. Dan mungkin pesan Bu buat
Ibu Hindun sebagai ibunya ya kepada anak-anak kita atau buat teman-teman kita yang sedang menyaksikan kita di RKS TV, gimana supaya ngabuburitnya itu lebih produktif lagi, karena hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin gitu. Ya, puasa kita harus kita jaga ya. Jadi silahkan melaksanakan sesuatu yang tadi disampaikan Mas Rizky itu tidak merugikan orang lain, tetapi enjoy kita melakukan ya sambil menunggu buka puasa, tetapi tetap menjaga puasa kita agar kita tetap dapat dunia dan akhirat. Iya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat kita semua yang sudah bagus banget ya. Kita sudah membahas hal yang positif ya. Intinya adalah ngabuburit yang produktif. Kalau bisa saya simpulkan adalah sesuatu yang memang membuat kita senang tapi tidak merugikan orang lain ya. Sampai jumpa di Gerumungan Dewan episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di RKS TV Channel, dan tentunya terima kasih buat kru yang bertugas pada hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih Ibu Hindun ya yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Terima kasih Rizky Zakti yang sudah terbang dari Bandara Juanda turun di lapangan alun-alun Kajen. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.